Halo, jumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika Isi. Dan pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan yang berkaitan dengan konsep usaha dan energi. Mari kita bahas satu persatu soalnya. Soal yang pertama. Odi mengendarai mobil bermassa 4000 kg dengan kecepatan 25 meter per sekon. Karena melihat kemacetan, ia mengerem sehingga kecepatan mobilnya berkurang teratur menjadi 15 meter per second. Usaha yang dilakukan oleh pengereman adalah, konsepnya kayak gini. Pada saat Odi mengendarai mobil, kemudian dia mengerem. Pengereman itu menghasilkan usaha. Usaha itu menyebabkan perubahan energi. Energi yang dimiliki oleh mobil Odi pada saat bergerak adalah energi kinetik. Sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan itu akan sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami oleh mobil gitu. Nah, karena usaha sama dengan perubahan energi kinetik, maka bisa kita tuliskan usahanya sama dengan setengah M V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat. Ini sama dengan setengah dikali 4000 dikali V akhirnya adalah 15 meter per sekon kuadrat. 15 kuadrat dikurangi 25 kuadrat sama dengan 2000 dikali 225 dikurangi 625 sama dengan 2000 dikali min 400 nih. Maka besar usahanya sama dengan min 2 kali 4 8 kali 10 pangkat 5 joule. Kenapa usahanya min? Itu terjadi karena gaya gesekan yang bekerja arahnya berlawanan dengan perpindahan yang dihasilkan oleh mobil. Gampang ya? Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua gitu. Sebuah balok bergerak dengan kecepatan V serta energi kinetiknya E. Jika kecepatan balok dibuat menjadi 2V, maka energi kinetiknya akan menjadi berapa? Untuk soal ini yang paling gampang caranya adalah dengan menggunakan perbandingan. Kita bandingin aja kondisi pertama, kita sebut sebagai E1 dibagi dengan E2. Energi di kondisi pertama adalah setengah mv kuadrat. Sedangkan di kondisi kedua dia adalah setengah m dikali V-nya jadi 2 kali semula kan, 2V dikuadratkan. E1 adalah E dibagi dengan E2 akan sama dengan M-nya saya coret dulu ya, setengahnya saya coret, sehingga akan sisa V kuadrat dibagi dengan 2V dikuadratkan. 2V dikuadratkan hasilnya adalah 4V kuadrat. Semua mengandung V kuadrat, jadi V kuadratnya saya coret. Maka E per E2 itu akan sama dengan 1/4. Maka E2 akan sama dengan 4E. Artinya energi kinetik saat kecepatannya menjadi 2V sama dengan 4E. 4 kali semula. Gampang ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini lumayan ribet nih. Oke, kita lihat soalnya. Suatu pembangkit listrik menggunakan turbin yang diputar dengan air bendungan yang jatuh dari ketinggian 75 meter. Pembangkit tersebut memiliki efisiensi 50% dan menghasilkan daya 7,5 megawatt. Maka debit airnya adalah, debit itu definisinya, saya mau ngingetin dulu, debit itu definisinya adalah volume per satuan waktu nih. Kemudian jangan lupa bahwa massa jenis adalah massa per volume. Sehingga volume itu sama dengan rho dikali volume sama dengan massa per rho. Sehingga dari situ kita dimin dulu deh di sini. Oke. Selanjutnya itu diketahui energinya. Kita harus hitung dulu berapa energi yang dihasilkan oleh air terjun.
Anggaplah ini air terjun, turbinnya ada di sini. Ini turbinnya. Oke, turbinnya diputar. Dari soal diketahui efisiensi mesinnya adalah 50%. Artinya energi listrik yang dihasilkan adalah 50% dari energi air yang jatuh ke sini. Energi awal air di sini kan energi potensialnya. Sehingga energi listriknya, W listriknya akan sama dengan 50% dari energi potensial air. Energi potensial air itu sama dengan kali M kali G kali H. Oke, jelas ya. Kemudian ini sama dengan 0,5 dikali M, G-nya kita anggap 10 aja, H-nya adalah 75 meter. Saya akan ubah M-nya dari sini. Ini akan sama dengan 0,5 dikali massa itu adalah rho kali volume ya. Rho kali volume dikali 750. Ini sama dengan rho air adalah 1000 ya, 0,5 dikali 1000. Volumenya kita ambil dari sini. Oke. Volume itu adalah kita ambil dari sini. Volumenya akan sama dengan Q kali T ya. Q kali T dikali 750. Ini 500 kali 750. 500 dikali 750. 500-nya dapat dari 0,5 kali 1000 dikali Q. T-nya 1 sekon. Kali 1. Kali T aja deh. Kan yang ditanya itu daya, di sini usaha. Dalam soal diketahui yang 7,5 watt ini adalah daya. Oke. Daya itu saya coret di atas saja sama dengan energi persatuan waktu nih. Sehingga W per T-nya akan sama dengan 500 kali 750 kali Q. Dah, dan ini sama dengan P. P sama dengan 500 kali 750 kali Q nih. Saya lanjutin di atas aja ya. Sini. Nah, P-nya dalam soal kan 7,5 nih. 7,5 megawatt berarti 7,5, sorry tulisan saya jelek banget, kali 10 pangkat 6 itu akan sama dengan 500 kali 750 kali Q. Kenapa saya nggak kaliin langsung gitu? Karena saya lihat ada angka-angka yang bisa kita sederhanakan. Oke, ini maka Q-nya akan sama dengan 7,5 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 500 dikali 750. Dah, ini gampang jadinya. 7,5 kali 10 pangkat 6 itu ya udah gini aja nulisnya. Saya akan tulis jadi 7,5 nya saya jadiin 750 berarti dikali 100 ya. 750 dikali 10 pangkat 4 jadinya. Yang tadinya 10 pangkat 6 sekarang jadi 10 pangkat 4 dibagi dengan 500 kali 750. Hilang 750. 10.000 dibagi 500. 1000-nya aja dibagi 500 dapat 2. Berarti Q-nya akan sama dengan 20 meter kubik per second. Inilah debit airnya. Jadi konsepnya kayak gitu. Ingat dulu energi apa yang dimiliki, kemudian energinya diubah jadi apa. Oke, saya ulangin lagi. Energi yang dimiliki itu adalah energi potensial, kemudian energi potensialnya diubah jadi energi listrik. Tapi hanya 50% energinya diubah jadi energi listrik. Sehingga W-nya sama dengan 50% dari energi potensial. Saya lanjut ya. Maaf agak berantakan nih. Saya lanjut soal keempat. Saya batasin dulu nih. Konsep dasarnya tetap kayak tadi bahwa energi yang dimiliki di awal apa, energi yang dimiliki di akhir apa gitu. Oke, sekarang gini. Di situ jika balok dilepas tanpa kecepatan awal dari bidang miring dan bidang miringnya licin, berapa kecepatan balok saat sudah menempuh jarak 2 meter di bidang miring? Ingat 2 meternya ini adalah bidang miringnya.
Saya akan bikin garis pembantu dulu kayak ini. Nah, ini 2 meter, di sini 30 derajat. Saya akan cari H di sini. Hanya berapa? H itu ada di depan sudut. Kalau depan sudut berarti kita akan pakai sin. Sehingga H itu sama dengan 2 dikali sin 30 derajat. Itu sama dengan 2 dikali setengah. Sama dengan 1 meter. Jadi perubahan tinggi yang dialami itu adalah sejauh 1 meter. Di atas dia punya energi apa? Energi potensial aja karena dilepas tanpa kecepatan awal. Kemudian di bawah sini dia punya energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi gini, saya akan gunakan konsep bahwa jumlah energi awal akan sama dengan jumlah energi akhir. Dari situ energi awalnya hanya energi potensial aja ya, MGH sama dengan energi akhirnya, MGH ditambah setengah M² kuadrat. Selanjutnya saya pindah MGH yang di sisi sini ke kiri. MG delta H jadinya akan sama dengan setengah M² kuadrat. M-nya saya coret. G-nya 10. Perubahan tinggi yang dialami di sini adalah H-nya yang ini. Jadi sama dengan 1 sama dengan setengah V kuadrat. Maka V kuadratnya adalah 20. V sama dengan akar 20 meter per sekon sama dengan 2 akar 5 meter per sekon. Gampang. Kita lanjut soal berikutnya. Soal terakhir nih, sebuah bola besi bermasa 200 kg dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Oke, tanpa kecepatan awal dari ketinggian 20 meter. Jika gaya tahan tanah terhadap bola adalah 10 pangkat 5 Newton, berapa dalam bola masuk ke dalam tanah? Oke, konsep dasarnya kayak gini. Saya akan gambar dulu. Ini awalnya bolanya ada di sini, kemudian ini tanahnya. Saat bola sampai di sini, maka bola akan menumbuk tanah, kemudian masuk ke dalam tanah. Oke, ini dulu ilustrasinya. Di sini dia punya energi potensial. Seluruh energi potensialnya diubah menjadi energi kinetik saat tepat akan menyentuh tanah. Berikutnya, energi potensial ini di sini akan diredam oleh tanah yang di sini. Ditahan oleh gaya gesekan tanah gitu, oleh gaya tahan tanah. Sehingga di titik ini energi kinetiknya sama dengan 0. Siapa yang menyebabkan energi kinetik sama dengan 0? Usaha yang dilakukan oleh redaman tanah di sini. Sehingga konsep perubahan energi yang terjadi adalah energi potensialnya diubah menjadi energi kinetik, kemudian energi kinetiknya diredam oleh usaha tanah gitu. Sehingga secara singkat kita bypass ke sini aja. Maka energi potensial yang dimiliki oleh besi itu kan sama dengan usaha yang dilakukan oleh tanah. Nah sekarang energi potensialnya adalah M kali G dikali H kan sama dengan yang ditanya apa nih? Oh berapa dalam, berarti usaha-usaha itu adalah F kali S. Maka M nya adalah 200 dikali 10, G nya dikali ketinggiannya adalah 20 sama dengan F nya adalah 10 pangkat 5, berarti 10 pangkat 5 dikali S. Ini jadi berapa? 4 kali 10 pangkat 2, 3, 4. 4 kali 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 5 S. Maka S nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 10 pangkat 5. Maka hasilnya S nya akan sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,4 meter sama dengan 40 cm. Gampang kan? Oke, tetap konsepnya kayak gitu. Pikirkan dulu energi apa yang dimiliki, kemudian energi berubah menjadi apa, kemudian siapa yang menyebabkan perubahan energi berikutnya gitu.
Jadi pada kasus ini awalnya dia punya energi potensial, kemudian sampai di bawah seluruh energi potensial diubah jadi energi kinetik, kemudian energi kinetiknya diredam oleh usaha ini. Usaha ini melawan ini energi kinetiknya, sehingga usaha mengakibatkan perubahan energi kinetik. Kita singkat nih prosesnya. Jelas? Oke. Video untuk kali ini cukup sampai di situ. Jika kalian menyukai video ini silakan klik like. Kemudian jangan lupa bagi pengetahuan yang kalian dapat dengan cara men-share video ini ke rekan-rekan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Fisika Isi. Bye-bye.